Menyisakan 7 di sebelah saya. Jelang pemilihan kepala daerah serentak Desember mendatang, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu berharap memiliki kewenangan yang lebih kuat untuk mengawasi pelaksanaan pesta rakyat itu. Bawaslu bahkan mengungkapkan sejumlah aspek positif jika kekuatan mereka setara dengan KPK guna menangani sengketa pemilu di tanah air. Secara terperinci, Bawaslu menghendaki pembentukan panitia pengadilan ad hoc yang terdiri dari personel dari kepolisian, kejaksaan, akademisi, serta kalangan profesional. Tujuannya, Bawaslu ingin koordinasi dengan instansi-instansi terkait seperti KPK dan kepolisian bisa lebih solid untuk mencegah praktik politik uang yang dinilai sudah mengancam demokrasi di Indonesia. KPK dengan tangan terbuka menyambut ajakan Bawaslu. Sinergitas KPK dengan Bawaslu serta KPU untuk menciptakan pilkada yang berintegritas menjadi kenyataan dan siap mencegah praktik-praktik ilegal selama pelaksanaan Desember mendatang. Di lain pihak, harapan Bawaslu ditentang parlemen. Komisi Pemerintahan DPR menilai langkah Bawaslu yang melibatkan KPK untuk menangani politik uang di pilkada tidak tepat. Salah seorang anggota Komisi 2 menilai KPK jangan dilibatkan ke dalam ranah politik, apalagi dengan kondisi komisi itu yang sedang menuju suksesi pimpinan. Selain menentang, Komisi 2 menilai Bawaslu dan KPU tidak siap melaksanakan pilkada serentak. Setidaknya, ada 4 alasan yang mendasari anggapan mereka terhadap ketidaksiapan Bawaslu dan KPU. Lantas apa yang mendasari kemunculan penentangan dari parlemen? Apa juga yang biasa dilakukan jika Bawaslu, KPK, dan KPU sepakat bersatu mencegah praktik politik uang di pilkada serentak? Siapa yang berhak usut politik uang? Pemirsa, dialog edisi hari ini akan membahas mengenai wewenang mengusut politik uang di Pilkada Serentak bersama narasumber yang pagi ini sudah hadir di Studio Berita 1, anggota Komisi 2 DPR RI, Bapak Arteria Dahlan. Pak Arteria, terima kasih telah hadir bersama kami di Studio Berita 1. Dan pemirsa, kami juga masih mencoba untuk menghubungi pimpinan Bawaslu, namun hingga kini masih belum ada respon. Dan juga kami mengundang Anda pemirsa Berita 1 untuk memberikan komentar lewat SMS ke 0811835551 atau melalui pesawat telepon di nomor 021529000308 atau 021529000311. Pak Arteria, ini Bawaslu mengatakan kewenangan sebaiknya diperkuat. Ada banyak aspek positifnya jika kewenangan Bawaslu ini setara dengan KPK. Tanggapannya? Ya, jadi pada prinsipnya kita ini membuat pilkadanya serentak. Ini amanat undang-undang. Tujuan utamanya bagaimana perbaikan demokrasi bisa terpulihkan pasca keluhan-keluhan terhadap demokrasi yang sudah berlangsung selama hampir 15 tahun ini. Nah, dalam konteks ini, pilkada serentak diharapkan mampu meminimalisir perilaku buruk yang terjadi selama ini. Tapi kan kita ketahui bagaimana mahar politik, money politik ini masih terus terjadi dan masih terjadi. Apa? Dibuat serentak agar fokus partai politik itu tidak tertuju pada satu kabupaten kota yang ingin bermain. Saat ini mereka tersebar fokusnya ke 269 kabupaten kota. Kemudian juga ini bicara lagi mengenai adanya mobilisasi pemilih. Itu pun juga akan terhindarkan dan banyak hal yang bisa kita ambil positifnya dari pilkada serentak ini. Nah, terkait dengan penguatan Bawaslu dalam konteks pengawasan. Kami Komisi 2 DPR RI sangat sepakat. Pengawasan harus diperketat, harus diperkuat dan dibuat begitu hebatnya. Nah, tapi dalam konteks ini kita lihat tujuannya kita sepakat, tapi instrumennya yang mungkin kita akan perdebatkan di sini. Jadi dari DPR RI sendiri ketika kemudian Bawaslu mengatakan sebaiknya kewenangan diperkuat nih, agar kemudian sepakat. Setara dengan KPK. Kami sepakat, bahkan melebihi KPK dalam konteks pengawasan pemilu. Jadi tidak ada masalah dari anggota tidak ada parlemen masalah. Tapi yang kita lihat belakangan ini Bawaslu sudah mencoba untuk mengajak teman-teman KPK, kemudian teman-teman di PPATK dan sebagainya. Ini yang saya katakan, tunggu dulu. Boleh-boleh saja itu, tapi kalian ini Bawaslu sudah diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penindakan ya terkait dengan adanya pelanggaran yang berindikasi pidana pemilu. Ini sudah ada ranahnya, sudah disediakan oleh hukum kita yang namanya Sentra Gakumdu. Di situ ada Bawaslu, di situ ada Polri, di situ ada Kejaksaan. Idealnya dan di negara manapun ini demokrasinya cukup dengan itu.
Nah sekarang akan saya tanyakan lagi, kalian undang KPK, undang PPATK, tapi yang sudah disediakan oleh undang-undang saja belum dikerjakan. Artinya menurut Anda kewenangan yang saat ini Yang diperoleh sudah oleh kami Bawaslu berikan, ya, yang melalui undang-undang, ya laksanakan dulu. Apa itu? Buatlah sentra Gakumdu yang baik. Pertanyaan saya, apakah sentra Gakumdu sudah ada di tiap provinsi yang akan melaksanakan pilkada? Di tiap kabupaten yang akan melaksanakan pilkada. Kalau ada, apakah mereka sudah bekerja? Nah kemudian personilnya seperti apa? Jadi dilihat juga karena polisi sendiri itu macam-macam. Ada yang penegakan hukum, ada yang pelayanan masyarakat dan sebagainya. Lihat personilnya. Jangan sampai yang seperti kemarin di sentra Gakumdu antara Bawaslu, Polri dan Jaksa juga ada permasalahan. Nah, ini juga salah satu dari tujuan adanya kewenangan yang diperkuat. Tadi dikatakan ada sebaiknya dibuat panitia pengadilan ad hoc ini untuk koordinasi yang lebih solid antar lembaga penegak hukum untuk mencegah tadi money politik uang seperti itu. Ya, jadi kalau dilihat rezim hukum dan konstruksi hukum yang diciptakan oleh rezim hukum pilkada kan jelas. Kami membuat yang namanya sengketa pemilihan. Itu untuk mengantisipasi pada tahapan pendaftaran dan penetapan pasangan calon. Di situ kita nggak libatkan yang namanya polisi, jaksa, KPK dan sebagainya. Kenapa? Yang paham itu adalah KPU dan Bawaslu. Oke lah, kita selesaikan di situ. Kemudian yang kedua, pada tahapan itu campaign dan dana kampanye. Ada namanya kampanye, upaya untuk menggerakkan pemilih untuk memilih pasangan calon, dan ada biaya yang kita katakan ini dana kampanye. Terkait dengan penyimpangan itu, kita kasih alternatif. Ada yang namanya penyimpangan administrasi, ada yang namanya penyimpangan pidana pemilu. Nah, pidana pemilunya itu sudah kita kasih wadah lagi yang namanya Gakumdu tadi. Gakumdu itu adalah kewenangan Bawaslu, karena Bawaslu itu yang menetapkan ini adalah pidana pemilu. Tapi bukankah dengan kewenangan sekarang Bawaslu tidak bergerak lebih cepat dan juga tidak bergerak lebih leluasa seperti itu? Saat ini sangat leluasa. Bahkan saat ini hukum mengkonstruksikan Bawaslu sebagai yuris, sebagai hakim di tingkat lapangan. Jadi kalau sekarang di sengketa pemilihan, Mbak, kalau kita lihat, maka saya bingung kalau Bawaslu minta dibuat peradilan khusus lagi. Saat ini kalian sudah kami berikan peradilan khusus yang namanya sengketa pemilihan. Saat ini berlangsung ini di beberapa, mungkin hampir 100 lebih ya kabupaten kota, Bawaslunya sedang menjadi hakim pada saat ini. Panwaslu, Bawaslu provinsi maupun kabupaten. Ini kan sudah kita berikan. Nah, peradilan khusus apa yang ingin dibutuhkan lagi sampai melibatkan teman-teman KPK? Jadi menurut Anda Bawaslu tidak kemudian berhak mengajukan perluasan kewenangan karena kewenangan yang ada saat ini sudah bisa mengakomodir? Yang saat ini saja sudah kami berikan dan ini belum optimal mereka pakai dan mereka pergunakan. Tapi bagaimana dengan pernyataan dari Bawaslu juga yang akan kemudian meminta kerjasama dari KPK untuk mengusut politik uang itu sendiri? Dan sebetulnya KPK juga sudah menyambut dengan... Berkali-kali dalam rapat di Komisi 2 saya sampaikan bahwa pilkada ini bukanlah sesuatu yang sangat-sangat hebat dan besar. Bayangkan saja kita memilih pilkada ini tujuannya hanya untuk memilih kepala daerah yang akan menjadi pemimpin untuk melaksanakan tata kelola yang baik di daerah yang bersangkutan. Nah, grand design besarnya akan tunduk pada undang-undang pemerintahan daerah. Jadi ini bukan hal-hal yang besar. Jangan sampai ya ini milih wali kota ya yang hanya beberapa puluh ribu sama milih Pak Presiden Republik Indonesia ini sulitan milih wali kota. Kompleksitas hukum dibuat serumit mungkin sehingga yang ada bukan penegakan hukumnya yang jalan, yang ada nanti polemik hukumnya. Tapi kan pelaksanaan pilkada ini juga kan menentukan arah dari suatu daerah selama 5 tahun ke depan. Tentunya juga kita tidak ingin dicederai oleh perilaku korupsi. Pastinya, sekarang saya akan tanyakan, apakah ada kajian sehingga kita wajib menciptakan apa yang diinginkan sama teman-teman Bawaslu? Saya meyakini, saya punya pengalaman hampir 15 tahun di pilkada ini, ya. Masalahnya bukan masalah politik uang, incumbent dan sebagainya. Masalahnya apabila penyelenggara pemilu, ya, KPU-nya berjalan dengan baik, bagus dia bekerja, punya integritas. Kemudian masalahnya apabila pengawas pemilu, Bawaslu, Panwaslu, sampai pengawas lapangan, punya integritas dan bekerja dengan baik, ini nggak ada masalah. Kita nggak usah takutin apa-apa, ada money politik, segera ada hukumnya kok. Begitu kita menjanjikan memberikan uang, hukumannya apa, sanksinya apa. Apabila penegakan hukumnya dapat, semua selesai. Tapi jangan sampai menyelesaikan masalah dengan membuat masalah baru. Baik, Pak Arteria, kita start dulu perbincangan. Kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.